Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Zilta Mambaya dengan nomor stambuk 221119008 Universitas Kristen Indonesia Toraja, Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan dalam iman Kristen. Yang pertama yaitu konsep Tuhan. Tuhan dipahami sebagai roh maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, dan panteisme. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Menurut deisme, Tuhan merupakan pencipta alam semesta, tetapi tidak ikut campur dalam kegiatan di alam semesta. Dan menurut panteisme, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Dalam konsep Tuhan, Allah menyatakan dirinya melalui dua wahyu. Yang pertama, wahyu umum. Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan di segala tempat melalui alam, sejarah, dan kesadaran hati manusia. Dan yang kedua yaitu wahyu khusus. Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang secara spesifik di suatu waktu melalui Yesus Kristus dan Alkitab. Tuhan memiliki tiga pribadi yang disebut konsep Tritunggal. Tritunggal tidak muncul secara langsung dalam Alkitab. Istilah ini digunakan oleh Tertullianus sejak abad ketiga. Penggunaan istilah ini untuk membantu seseorang memahami esensi Allah yang tampil dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam konsep Tuhan ada yang disebut hakikat Tuhan. Yang pertama, Allah itu hidup. Dalam hal ini identik dengan kesadaran diri, berpikir, berencana, bertindak, dan berkuasa. Dan yang kedua yaitu Allah itu kekal. Kekal di sini berarti tidak memiliki awal dan akhir. Yang kedua yaitu konsep manusia. Asal-usul orang Toraja. Manusia menurut orang Toraja itu berasal dari langit, yaitu Puang Matua atau Sang Pencipta, yang diciptakan dari emas atau Sang Sibarong. Nenek manusia yang turun ke bumi yaitu Puang Mulatau, yang melahirkan 8 orang anak. Yang pertama, nenek manusia bernama Datu Laiku, nenek racun berbisa bernama Menrante, nenek kapas bernama Lai Ungku, nenek besi bernama Irako, nenek hujan bernama Pong Pirik-Pirik, nenek kerbau bernama Menturini, nenek padi bernama Lai Menme, dan nenek ayam bernama Menturiri. Keturunan Pua dan Hamba mengatur kebudayaan sosial masyarakat Toraja. Kelahiran manusia Toraja menurut kepercayaan Aluk-Todolo melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, Datu Laiku lahir di langit melalui Sang Sibarung sebagai pemangku sukaran Aluk. Yang kedua, kelahiran Puang Adang sebagai pemangku Maulangan Batang atau pemimpinan yang diberikan akal dan kecerdasan. Yang ketiga, Pande Puang Kambunolangi diciptakan melalui Sang Sibarung dan keahlian tukang dan keterampilan. Yang keempat, Pato Kalembang sebagai nenek manusia yang terakhir di atas langit sebagai matutu kina atau pengabdi. Tahapan kelahiran manusia orang Toraja menjadi dasar pelapisan sosial atau tanah dalam masyarakat Toraja. Oleh karena itu, tanah dalam masyarakat Toraja terdiri dari 4 tingkatan, yaitu yang pertama, tanah bulan adalah lapisan bangsawan tinggi sebagai pewaris yang dapat menerima sukaran Aluk yang dipercayakan mengatur hidup dan memimpin agama.
Yang kedua, tanah basi adalah lapisan bangsawan menengah sebagai pewaris yang dapat menerima ulangan batang, ditugaskan mengatur kepemimpinan dan mengajarkan kecerdasan. Yang ketiga, tanah karuru adalah lapisan rakyat biasa yang merdeka, tidak pernah diperintah langsung, sebagai pewaris yang dapat menerima pandai, yaitu tukang-tukang dan orang-orang terampil. Yang keempat, tanah kuah-kuah adalah lapisan hamba saja, sebagai pewaris yang menerima tanggung jawab sebagai pengabdi, biasanya disebut pertutu, kinah, dan pengabdi. Keempat lapisan sosial tersebut sampai saat ini masih mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kebudayaan Toraja, karena merupakan dasar dalam pergaulan dan kegiatan di masyarakat, seperti dalam upacara perkawinan, pada upacara pemakaman, dan pengangkatan penguasa atau pemerintah adat, di mana anggota-anggota dari masing-masing lapisan tersebut menempatkan diri sesuai dengan strata-strata yang dimilikinya. Kemudian, tujuan akhir hidup manusia orang Toraja jika meninggal yaitu batang tubuh dan rohnya akan kembali ke Puya. Manusia menurut agama Buddha. Manusia menurut agama Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak, yang disebut pancakanda atau 5 kelompok kegemaran, yaitu rupa kanda atau jasmani, venana kanda atau pencerahan, sanana kanda atau pencerapan, sangkara kanda atau bentuk-bentuk pikiran, dan vinana kanda atau kesadaran. Dalam agama Buddha dikenal 5 istilah, yaitu yang pertama, rupa kanda atau kegemaran akan wujud atau bentuk, adalah semua yang terdapat dalam makhluk yang masih berbentuk atau unsur dasar dan dapat diserap dan dibayangkan oleh indera. Yang termasuk rupa kanda adalah hal-hal yang berhubungan dengan 5 indera, dengan objek seperti bentuk yang terlihat, terdengar, terasa, tercium, ataupun tersentuh. Yang kedua, edana kanda atau kegemaran akan perasaan, adalah semua perasaan yang timbul karena adanya hubungan 5 indera manusia dengan dunia luar, baik perasaan senang, susah, ataupun netral. Yang ketiga yaitu sanana kanda, adalah kegemaran akan penyerapan yang menyangkut intensitas indera dalam menanggapi rangsangan dari luar, yang menyangkut 6 macam penerapan indrawi seperti bentuk-bentuk suara, bau-bauan, cita rasa, sentuhan, jasmania, dan pikiran. Yang keempat yaitu sangkara kanda, adalah kegemaran bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran di sini ada 50 macam, seperti labah atau keserakahan, canda atau keinginan, sada atau keyakinan, virya atau kemauan keras, dan lain-lain. Yang kelima, vinana kanda atau kegemaran akan kesadaran, adalah kegemaran terhadap reaksi atau jawaban yang berdasarkan pada salah satu dari ke-6 indera dengan objek dari indera yang bersangkutan. Kesadaran mata misalnya, mempunyai mata sebagai dasar dan sasaran benda-benda yang dapat dilihat. Kesadaran tersebut mengarah pada yang buruk, yang baik, atau netral. Kemudian tujuan akhir manusia menurut orang Buddha ialah mencapai nibbana atau kesempurnaan. Untuk mencapai nibbana, mereka harus berbuat benar. Manusia menurut agama Hindu. Menurut agama Hindu, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan atau idah Sang Hyang Widiwasa dalam segala sesuatu yang ada atau yang mungkin akan ada merupakan manifestasi Tuhan, yang termasuk atas badan kasar atau stula sarira dan badan halus atau sukma sarira.
Tujuan hidup manusia menurut agama Hindu yaitu mereka harus berbuat atau bekerja. Dalam bekerja tersebut ada dua hasil yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang baik dan yang buruk. Perbuatan baik dan buruk tersebut ditandai dengan karma yang akan berakibat bagi keadaan manusia sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Manusia menurut agama Islam. Manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, termasuk diantaranya malaikat, jin, iblis, binatang, dan lain sebagainya. Tujuan manusia diciptakan menurut agama Islam yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, mendapatkan ujian dunia untuk masa depan dan akhirat. Yang ketiga, menjadi khalifah atau penguasa, melakukan pembangunan di muka bumi ini dan tidak berbuat kerusakan. Konsep manusia menurut Alkitab. Dalam Kejadian 2 ayat 27 mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang paling hidup. Allah membuat hubungan perjanjian dengan manusia. Allah menjanjikan berkat dan rahmat-Nya, sedangkan manusia harus menguasai alam dengan menyadari statusnya sebagai ciptaan di bawah kuasa kedaulatan Allah. Namun manusia melanggar perjanjian ini dan memberontak terhadap kekuasaan Allah. Dalam kejatuhan dalam dosa, gambar Allah dan dalam hati manusia tidak sama sekali rusak dan binasa, tetapi rusak sedemikian rupa hingga yang masih tersisa merupakan sesuatu yang catatnya mengerikan. Tujuan akhir Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, menguasai bumi, dan tunduk dalam kedaulatan Allah. Disinilah awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga yaitu konsep dosa dalam iman Kristen. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Menurut Alkitab, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Makna dosa yaitu pemberontakan kepada Allah yang terdapat dalam Ibrani 9 ayat 27. Dosa mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, sesama, dan dirinya sendiri, dan akhirnya penghukuman kekal. Yang keempat yaitu konsep penebusan dalam iman Kristen. Penebusan Kristus mencakup pemulihan relasi alam semesta kepada Allah sebagai pencipta. Penebusan Kristus merupakan tindakan kasih dan keadilan Allah yang sangat melimpah kepada manusia. Tidak ada kasih yang melampaui kasih Allah yang rela mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib menggantikan manusia yang berdosa. Karena penebusan Kristus dan kematiannya di kayu salib merupakan cinta kasih Allah kepada manusia. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.